Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Fahmi dengan NIM 54012210079. Di sini saya akan presentasikan tentang lima satu yang berkaitan dengan fund. Baik, VAR sendiri merupakan kepanjangan dari Vector Autoregression. Lalu VAR ini adalah model statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan linear antara beberapa variabel time series yang saling mempengaruhi secara simultan. Model ini memperlakukan semua variabel sebagai endogen, tidak membedakan antara variabel bebas dan terikat, dan menggunakan metode ALS untuk estimasi. Lalu, kenapa ada by? Karena di dalam model VAR ini biasanya ada masalah endogenitas biasanya ada masalah endogenitas dalam model simultan. Contohnya adalah PDB real atau data-data yang sebelumnya sudah dipelajari di praktikum, yang mana mereka itu saling mempengaruhi antara satu sama lain. Nah, teori ekonomi tidak selalu cukup untuk menjelaskan hubungan dinamis antar variabel. VAR sendiri memungkinkan kita untuk melihat hubungan simultan dan memberikan alat analisis lanjutan seperti IRF atau Impulse Response Function, dan FFPD atau Forecast Error Variance Decomposition. Siapa saja yang menggunakan VAR? VAR ini umumnya digunakan oleh peneliti ekonomi dan keuangan, mahasiswa dan akademisi dalam bidang statistik dan ekonometrics, lalu analisis kebijakan untuk menganalisis dampak kebijakan ekonomi, lembaga keuangan untuk prediksi dan pengambilan keputusan berbasis data statistik. Lalu VAR ini biasanya digunakan ketika semua variabel bersifat endogen, lalu datanya bersifat time series dan sudah diuji stasionaritas. Biasanya minimal itu diverse difference, tidak ada kointegrasi, atau ketika menggunakan VAR biasa. Karena kalau misalnya ada kointegrasi, kita nanti menggunakan itu VCM. Dan tujuan analisisnya adalah untuk memprediksi, mengetahui hubungan sebab akibat, ataupun mengukur dampak shock antar variabel. Lalu ada where VAR itu diaplikasikan dalam contohnya analisis makroekonomi, misalnya hubungan antara uang beredar, suku bunga, dan PDB pada kebijakan moneter, contohnya efek perubahan suku bunga terhadap inflasi, dan pada pasar keuangan seperti hubungan antara nilai tukar, harga saham, dan inflasi. How? Menggunakan VAR yang pertama itu kita harus menggunakan uji stasionaritas atau ADF test, di mana kita harus memastikan semua variabel stasioner di level ataupun first difference. Lalu kita harus menentukan lag optimal, biasanya menggunakan kriteria seperti AIC, SIC, atau HK. Lalu ada uji kausalitas Granger, yang mana ini adalah menilai suatu variabel dapat memprediksi variabel lain. Lalu ada uji stabilitas VAR, di sini kita harus memastikan nilai akar modulusnya itu kurang dari satu. Lalu jika integrasi Johansson untuk melihat hubungan jangka panjang antar variabel, lalu estimasi model VAR biasanya menggunakan OLS untuk setiap persamaan, dan analisis IRF untuk melihat respons suatu variabel terhadap shock variabel lain. Analisis FFVD ini untuk mengidentifikasi kontribusi masing-masing variabel terhadap variasi error variabel lain. Baik, sekarang kita akan coba demo menggunakan RStudio untuk analisis VAR. Baik, sekarang kita akan mencoba buka untuk RStudio-nya. Nah, di sini sekarang kita bakal input aja data yang udah kita punya, klik file, import dataset, lalu from Excel. Sini teman-teman browse aja dan cari teman-teman itu biasanya naruh datanya itu di mana. Nah, ini udah aku import data Farvina. Terus di sini name-nya mau aku ganti ke data aja biar memudahkan. Ini kita import. Nah, ini datanya udah masuk. Nah, karena sebelumnya aku udah punya R script-nya, jadi sekarang kita ke file, terus cari tadi caranya
new file, terus airscript, dan di sini kita copy paste aja airscript yang udah kita punya. Oke, yang pertama kali harus dilakukan adalah kita men-checklist eh, beberapa package yang ada di sini, yaitu ini ada readXL, Adsavars, URCA, dan LMTest. Itu kita harus checklist satu persatu terlebih dahulu, teman-teman. Nah, tapi kita di sini bisa juga caranya di AirScript nomor kita punya ini, kita blok aja, terus kita run semua. Nah, di sini otomatis tuh ATSA udah terchecklist, terus juga ada PLM test sudah terchecklist semuanya, yang semua kita blok dan kita run ini pasti sudah terchecklist. Lalu kita kan tadi kan udah import data ya teman-teman, kita coba baca datanya, kita run, ini bisa. Nah, sekarang kita konversi data kita agar terdeteksi sebagai data time series. Encrypt yang kode yang di 14 ini kita blok aja, terus kita run. Oke, lalu kita bakal lihat plot data dari data yang kita miliki. Nah, ini adalah plot data dari data yang kita miliki ya teman-teman. Ini plotnya. Setelah itu kita bakal coba untuk uji stasionaritas di yang emani dulu. Nah, sebagaimana yang teman-teman lihat ya, di sini datanya belum stasioner karena masih di atas 0,05. Maka di sini kita akan differencing atau kita uji stasionaritas di first difference. Ini kita blok, kita run. Nah, ini udah stasioner ya, udah di bawah. Tuh. Oke. Sekarang kita bakal coba yang M1. Ini juga sama, dominannya masih belum stasioner. Dan akan kita coba di first difference. Oke, ini udah rata-rata udah ini ya teman-teman. Udah di 0, di bawah 0,05 artinya udah stasioner di first difference keduanya yaitu M1 dan M1. Sekarang kita akan coba ini pemilihan light optimalnya. Di sini kita akan pakai yang light 10 aja, teman-teman. Oke, tuh lightnya di 10, light maksimalnya. Lalu selanjutnya kita akan coba estimasikan si var-nya. Di sini, oh sorry, kita akan uji integrasi dulu. Nah, teman-teman bisa dilihat sebenarnya harusnya itu si tes ini itu lebih besar daripada yang 5%. Ya, sorry teman-teman. Jadi si tes ini harusnya lebih besar dari yang 5%. Cuman di sini masih ada yang di bawah dari yang 5% ini. Kenapa yang 5%? Karena memang biasanya kita menggunakan yang bagian 5% tersebut ya teman-teman. Artinya di sini kita bisa melanjutkan untuk menggunakan data ini. Oh sorry, kita bisa coba lanjut analisis data ini menggunakan VAR. Karena kalau terkointegrasi itu harusnya pakai ECN. Sekarang kita coba uji asumsi VAR-nya ya teman-teman. Ini kita blok aja dan kita run. Oke. Oh ini adalah uji normalitinya teman-teman. Nah kalau di sorry di bawah. Oh kalau di uji normalitinya ini itu kalau misalnya lebih dari 0,05 itu artinya data kita normal ya. Nah di sini data value-nya juga udah di atas 0,05 artinya data yang kita punya itu datanya normal ya teman-teman. Oke.
Selanjutnya, selanjutnya kita akan coba cek roots-nya ya teman-teman. Di sini eh, yang 4142 ini kita blok aja, terus kita run. Nah, di sini itu di roots-nya itu udah banyak ya ini yang di bawah satu. Artinya ini bagus ya teman-teman kalau di bawah satu. Nah, sekarang kita bakal cek impulse response function-nya. Di sini impulsnya itu di Imani dan yang memberikan shock itu Imani dan yang memberikan respon itu ada di M1. Ini kita blok aja dan kita run. Nah, di sini bisa terlihat ya teman-teman untuk grafik dari si ERF-nya. Dan sekarang kita bakal lihat coba yang FFVD-nya. Ini kita blok aja langsung semua dan kita run. Nah, sorry, ini harus diperbesar dulu. Kita akan coba run lagi. Nah, ini sudah keluar ya, teman-teman untuk persentasenya yang di FVPD for Imani. Di sini si M1-nya itu tidak tidak apa ya, tidak terlalu mempengaruhi. Begitupun di yang FVPD for M1 itu Imani-nya tidak terlalu mempengaruhi. Mungkin cukup sekian demo dan presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.